bukan mereka yang kasih. Mereka ternyata sekelompok anak muda usianya, mantap betul jihadnya. Mereka menamakan gerakan mereka Komunitas Riau NTB Mengaji, berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di Lombok, Ustadz Mustafa, Ustadz Zainul, dan guru-guru kita lainnya. Mereka berkolaborasi. Ibu, jangan pandang anak muda ini sebelah mata. Di mata saya mereka insya Allah termasuk yang dibanggakan Nabi. Bukankah Nabi pernah berkata dalam hadisnya, Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat. Ketujuh golongan itu akan mendapatkan jaminan, payung, perlindungan dari Allah, di mana hari itu tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya dari Allah. Siapa 7 golongan itu? Salah satunya saya selalu mendoakan insya Allah mereka termasuk. Kata Nabi, syabun nasya'a fi ibadati rabbi, anak-anak muda yang menggunakan, menghabiskan, memakai usia mudanya mikirin agama Allah. Di saat anak-anak muda seusia mereka habis masa mudanya nongkrong di pinggir jalan, gak ada faedahnya. Kadang-kadang naik motor kebut-kebutan, gabung geng motor, nyusahin orang banyak. Kadang-kadang tawuran, orang tua jadi terluka hatinya. Bahkan tidak sedikit anak muda seusia mereka melek mata, bukan mikirin Tuhan, mikirin tiktokan. Halo guys, ini justru adalah model anak seperti ini. Hidupnya saja tidak bisa memberikan manfaat buat ayah ibunya, apalagi nanti ketika orang tuanya sudah mati, mimpi mengharap kiriman amal dari anak-anak seperti ini. Tentu Bapak Ibu, mereka masih muda, baru 1 tahun mereka berdiri. Mereka sering menghadirkan ustaz-ustaz ke kampung-kampung, ke masjid-masjid. Masjid tidak diberikan beban, diringankan. Tidak usah kasih saya apa-apa, cukup bantu program mereka. Itu pun dengan nominal yang sangat murah bisa mendapatkan hadirnya saya tabligh akbar di sini. Takbir! Saya sedang dibawa keliling kemana-mana. Kadang-kadang saya dibawa masuk ke desa, di luar desa saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang saya dibawa masuk ke kota, di luar kota saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang dibawa masuk kampung, ke luar kampung saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk hutan, ke luar hutan saya merasa orang hutan. Wah, sekarang puas. Senang lihat orang susah ya. Susah dan orang senang. Ada yang bilang orang hutan. Ngajak berantem tapi ngajak. Bapak Ibu, mereka baru 1 tahun berdiri sudah berhasil ngumpulin wakaf Al-Quran, ngajak umat rame-rame berwakaf, di mana mereka mengumpulkan di situ zonasi dibagikan. Quran bukan dibawa pulang oleh mereka, bukan buat mereka, tapi dibagikan di tempat mengumpulkan. Di Lombok dikumpulkan, dibagikan di Lombok. Mereka baru 1 tahun sudah 200.000 mushaf Al-Quran. Takbir! 1 tahun 200.000. Bapak Ibu, Ramadan kemarin ada presiden, ada raja Saudi Arabia namanya Raja Salman, orang paling kaya yang katanya uangnya nggak ada serinya, yang kemarin datang ke Indonesia hebohnya luar biasa. Baru Raja Salman datang sudah heboh, belum Imam Mahdi. Tentu. Saya punya teman akrab, anggota DPR RI, gara-gara bisa foto dengan Raja Salman 1 tahun
tahun ini cuma mampu ngasih Quran buat negara Indonesia tahu cuma berapa? 30.000 saja. Raja paling kaya, uang gak berseri. Anak-anak ini Pak bukan raja, masih muda, gak pakai uang negara Pak. Dari umat untung yang berkaya berumat, mereka mampu mengumpulkan 200.000 mushaf. Takbir! Mereka punya cita-cita yang sangat mulia dan indah Bapak Ibu. Mereka ingin ngumpulin keliling Indonesia akan dipersembahkan buat bumi Nusantara sebagai bentuk cinta NKRI mereka. 1 juta Quran akan mereka kumpulkan dan ditebar. 1 juta mushaf. Kecil, maaf besar kalau mereka pikul sendirian Pak. Kecil kalau kita keroyokin se-Indonesia. Betul. Kemarin saya ceramah di Masjid Lombok mana terkumpul 1140 mushaf. Mampen mungkin. 1000 jamaahnya patungan Pak. Ada yang 30, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 10, macam-macam. Terkumpul 1000 Pak. Kalau dikeroyokin jadi besar. Bapak Ibu, tahu kenapa mereka berjuang bersama Tuhan? Tahu kenapa? Mereka awalnya berangkat dari negeri Riau, kota Riau. Mereka dapat amanah dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata Al-Quran ini di Indonesia sejak dari zaman Belanda sampai zaman sekarang hanya tercetak sebanyak 53 juta saja. 53 juta dari zaman Belanda sampai sekarang. Sementara kaum muslimin sudah tembus 250 juta. Kalau seandainya yang tercetak dari zaman Belanda itu 53 juta tidak dimakan rayap, tidak sobek, tidak hilang, tidak terbakar, tidak basah, berarti cuma 53 juta. Sementara kaum muslimin di negeri ini 250 juta, kita kurang dengan 53 juta. Saya pastikan Pak, hampir 200 juta yang mengaku beriman di negeri ini, KTP Islam, tapi di rumahnya tidak ada satu pun Al-Quran. Bahkan kami sering menemukan fakta di lapangan, jangankan sebuah Al-Quran di rumahnya, surah Yasin lagi tidak nampak. Mimpi orang seperti ini bisa baca Quran. Kalau Quran tidak ada, mimpi bisa dapat hidayah dari Quran. Kalau bacanya tidak mampu, mimpi bisa tampil berakhlak mulia, akhlak Quran seperti akhlak Nabi. Kalau Quran hidayah tidak pernah menghampirinya. Betul. Bapak Ibu, jangan anggap remeh kekosongan Quran di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Saya titipkan pesan tambahan dari salah seorang sahabat Nabi, pakar betul tentang Quran, namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah berkata, Inna asfaral buyut, ketahuilah sesungguhnya ada rumah yang rumah ini dianggap Allah sebagai rumah yang kosong. Kosong dari apa sih? Berkah. Kosong dari apa? Rahmat. Kosong dari apa? Hidayah. Kosong dari apa? Ampunan, maghfirah. Kosong dari apa? Sa'adah, kebahagiaan. Kosong dari apa? Sakinah, ketenangan. Rumah yang seperti apa? Rumah yang di dalamnya mansofiro min kitabillah, rumah yang di dalamnya kosong dari Al-Qur'annya. Bapak Ibu bicara rumah, jangan lupa Indonesia ini rumah besar dari Allah yang harus dijaga. Kenapa kita kosong berkahnya? Terasa nggak ada berkah negeri ini. Banyak bencana musibah, kosong rahmatnya, kosong ketenangannya. Betul, satu persatu berkah di negeri ini dihilangkan. Dihadirkan bencana, musibah, malapetaka. Tidak cukup musibah atau bencana alam, ditambah bencana transportasi. Pesawat Sriwijaya terbang nyungsep, kapal selam Nanggala 402 tenggelam dan nimbul-nimbul. Bapak Ibu, kalau satu kali, dua kali musibah turun, namanya ujian. Kalau lebih dari dua, beruntun rentang waktu yang berdekatan, namanya teguran. Tapi
sudah langganan, ini bukan ujian, ini bukan teguran, ini sudah masuk kategori azab dari Allah untuk Indonesia. Mana mungkin ada azab, kamu bukan ada api. Mana mungkin Allah kirim azab, bencana bertubi-tubi tidak berhenti silih berganti. Kalau bukan karena kesalahan yang terjadi. Kesalahan apa di antaranya? Ada kekosongan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ibu, ingat, kalau kita tidak bisa menjadi mereka, paling tidak ikut peran memposisikan diri kita berjuang bersama gerakan Quran, biar Quran makin berjuang di akhirat menyelamatkan kita. Bapak Ibu, kita tanam saham. Saya mulai dari diri saya. Kita bantu gerakan mereka selama di Lombok ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal dan menjadi penyemangat mereka berjuang di jalan Allah. Saya mulai dari diri saya. Nanti ada sorban berjalan. Niatkan, Bapak Ibu, 100.000 kecil buat kita di dunia, bakal besar manfaatnya di akhirat. Tanam saham akhirat, masukkan pasang niat ya Allah dengan infakku hari ini. Jadikan lahir anak cucuku ada yang jadi penghafal Quran, yang akan